ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, pemberita firman dan presbiter bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang menghantar kita berada di penghujung bulan Mei 2020. Dan bukan suatu yang kebetulan kita hari ini kembali merayakan hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus bagi segenap orang yang beriman pada Yesus Kristus. Mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan nyanyian umat Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing
dari kitab Yehezkiel pasal 11 pada ayat 19 dan 20 yang menyatakan, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Kepadamu ya Bapa, kami mengangkat hati, menaikkan syukur untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami, bagi keluarga kami, jauh maupun dekat. Kami yang penuh kelemahan dosa, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mohon, baharuilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh, agar hidup dan karya kami selaras dengan kehendak-Mu di tengah situasi yang tidak menentu ini. Berilah hati yang terpaut dan bersandar padamu, agar kami tetap setia beriman pada pengharapan pada Allah yang kuasanya tak terbatas, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan ciptaannya. Kami yakin bahwa di balik mendung hitam ada langit biru nan luas. Karena itu Bapa, layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Karena meskipun kami rapuh, Engkau teguh. Meskipun kami lemah, Engkau menopang kami. Roh Kudus-Mu memberi kekuatan dan semangat baru bagi kami untuk terus bersaksi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau boleh menghantar kami mengingat rayakan hari Pentakosta. Kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan hadir dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan yang kami dengar menyapa kami, membaharui setiap kami, dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, masing-masing kami dimampukan untuk melaksanakan kehendak dari firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pentakosta adalah hari raya 7 minggu dalam perjanjian lama. Mari kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 34. Kitab Keluaran pasal 34 pada ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 34 pada ayatnya yang ke-22 yang menyatakan hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Pada hari
raya tuayan dipersembahkan hasil pertama dari bumi. Kita lihat itu dicatat dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal 28, kitab Bilangan pasal 28 pada ayatnya yang ke-26. Bilangan 28 ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Saudara-saudara, di kemudian hari, hal itu dikenal sebagai Hari Raya Pentakosta, karena dirayakan pada hari ke-50 dihitung dari Sabat permulaan hari raya. Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Tuhan atau Roh Kudus bagi segenap orang-orang beriman, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Di situ diceritakan Roh hadir dalam bentuk lidah api. Saudara-saudara, ini juga dicatat dalam kitab Keluaran pasal 19. Kita lihat kitab Keluaran pasal 19 pada ayatnya yang ke-18. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 18. Dikatakan di situ, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Satu ungkapan situasi yang begitu dahsyat tentang kehadiran Roh Allah yang kudus. Roh Kudus dalam kata bahasa Ibrani itu ruah, roh, ruah. Dalam kata bahasa Yunani, pneuma. Roh itu seperti angin, dapat dirasa, tapi tidak terlihat. Roh juga menunjuk pada gerakan, dynamos, kata bahasa Yunani, atau dinamika, kata bahasa Indonesia. Kekasih-kekasih Tuhan, roh adalah perantara dengan mana Tuhan mengajar kepada manusia untuk mengikuti kehendaknya pada jalan yang benar. Mari kita lihat dalam Mazmur 143, kitab Mazmur 143 pada ayatnya yang ke-10.
Mazmur 143 pada ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudaraku, Roh Kudus adalah kuasa misterius Allah. Kita ingat di kitab Kejadian diceritakan Roh Allah melayang-layang. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Jelas saudara-saudara bahwa Roh Kudus bukanlah satu pribadi di luar Allah atau di samping Allah. Tapi Roh Kudus adalah kuasa dari dalam diri Allah sendiri. Roh Kudus adalah nama untuk kehadiran Allah yang bertindak dengan kuasanya di dalam dunia. Itu berarti Roh Kudus sehakikat dengan Allah. Melalui Roh Kudus, Allah melakukan tindakan-tindakan yang pada intinya bertujuan untuk menyelamatkan dunia ini, baik melalui ciptaannya maupun melalui karya Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku, ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus benar-benar terjadi, di mana banyak orang menyampaikan kabar keselamatan dengan berbagai bahasa, dicatat oleh kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan seterusnya. Lalu di ayat 13 dikatakan ada dugaan bahwa orang-orang itu mabuk anggur manis. Rasul Petrus menyampaikan khotbahnya. Untuk jelasnya, mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Dikatakan di situ, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu yang semua tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Lalu di ayat 17 sampai 21 Petrus mengutip apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yoel. Saudaraku,
nubuat Nabi Yoel menjangkau masa depan. Lalu di kitab Kisah Para Rasul, Petrus menegaskan bahwa masa anugerah penyelamatan itu telah tiba. Untuk jelasnya lagi, nanti Bapak Ibu Saudara membaca Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 24, atau lebih jelas lagi sampai ayat 44. Dan ayat 38 dan 39 menegaskan bahwa keselamatan berlaku untuk orang yang dibaptis serta keluarga orang beriman. Kekasih-kekasih Tuhan, masa anugerah sudah tiba dengan kedatangan Yesus. Dan pada saat ia naik ke sorga, ia tidak meninggalkan kita sendiri. Sebab Roh Kudus telah dicurahkan dan termeterai melalui baptisan kudus. Lalu yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel nyata terjadi pada hari Pentakosta, bahwa Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus bekerja menembusi segala kalangan manusia, menembusi segala golongan usia, menembusi jenis kelamin. Roh Kudus yang dijanjikan hadir, dicurahkan. Roh Kudus menghubungkan segenap orang percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika orang-orang beriman itu karena pergumulan yang berat, karena beban yang berat, atau karena hal-hal yang lain tidak mampu berdoa, Roh Kudus membantu mendoakan orang-orang beriman. Mari lihat dalam Roma, kitab Roma pasal 8, kitab Roma pasal 8 pada ayatnya yang ke-27 dan 28. Roma pasal 8 ayat 27 dan 28. Dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, setelah pencurahan Roh Kudus
Nyatanya, para murid Tuhan Yesus mengalami dinamika hidup baru. Pemberitaan firman membuat banyak orang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Mereka diperteraikan dalam karya keselamatan Tuhan. Lalu berdirilah gereja mula-mula. Dan pelayanan jemaat mula-mula berdampak. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus hanya bekerja pada gereja mula-mula? Tidak, saudara-saudara. Roh Kudus tetap bekerja kini dan di sini. Gereja Tuhan sekarang ada di milenium baru. Roh Kudus tetap bekerja dalam diri anak-anak Tuhan, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, besar ataupun kecil, kaya atau miskin, punya titel atau tidak, punya jabatan atau sudah pensiun. Roh Kudus tetap memberi kekuatan iman. Roh Kudus membuat orang-orang beriman bersuka cita. Roh Kudus memberi keyakinan bahwa di dalam dan bersama Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Karena itu, teruslah melakukan banyak hal yang baik meskipun terbatas. Teruslah menghadirkan shalom Allah di lingkungan kita. Meskipun kadang-kadang kita mengalami penolakan. Teruslah berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun kadang kita diremehkan. Panggilan pengutusan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan mau pakai anak-anaknya, Roh Tuhan berkuasa atasnya. Mari kita hidup dalam tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Melakukan karya-karya yang indah dan mulia. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Pentakosta 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Tuhan, silahkan berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari sehati kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan yang boleh terjalin malam hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menghantar kami merayakan hari Pentakosta di tahun 2020 ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu bekerja dalam hati kami masing-masing, sehingga selaku anak-anak Tuhan di era milenium ini, kami tetap boleh melakukan banyak hal yang baik, yang indah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati firman-Mu, meteraikan dalam kebenaran, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, di tengah kebersamaan kami pada saat ini, kami berdoa, Tuhan memberkati pemerintah, bangsa, dan negara kami. Secara khusus, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pemimpin di daerah, boleh melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan baik. Lebih khusus dalam menanggulangi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19. Bapa, kami belum tahu kapan semua ini berakhir. Tuhan menolong masyarakat Indonesia boleh memutuskan mata rantai penularan virus corona ini dengan menjaga diri, taat pada peraturan pemerintah, dan juga setia melakukan hal-hal yang baik. Biarlah Tuhan semuanya boleh bekerja sama dengan baik, dan pada waktunya badai ini boleh dilewati. Kami berdoa untuk para dokter, tim medis. Tuhan berkati, berikan kesehatan yang sempurna, dan dalam kasih sayang Tuhan, mereka tetap semangat melayani dalam kondisi yang tidak biasa ini. Tuhan juga kuatkan para pasien yang dirawat. Mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Pada waktunya mereka boleh memperoleh kesembuhan. Kami berdoa
bagi mereka yang mengalami penderitaan karena berdampak dari COVID-19 ini. Kiranya kebaikan Tuhan membuat mereka tabah. Tuhan memakai lembaga-lembaga, Tuhan memakai masyarakat, Tuhan memakai orang-orang yang berkelebihan, boleh menjadi saluran berkat-Mu, meringankan penderitaan saudara-saudara kami yang berdampak. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk persekutuan jemaat Tuhan di GPIB Immanuel Bekasi. Engkau sertai seluruh keluarga, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kalaupun sedang dilanda kesulitan, biarlah mata hati mereka terarah kepadamu, berpengharapan kepadamu, dan dalam kebaikan Tuhan, bantuan-bantuan yang disampaikan kiranya mengurangi sedikit penderitaan mereka. Tuhan hibur mereka yang sedih. Tuhan kuatkan mereka yang harus melakukan segala bentuk pelayanan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Perlengkapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu. Lindungi tubuh mereka, dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, lebih khusus para koordinator sektor. Mereka diberkati oleh Tuhan karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia yang melayani di tengah kemajemukan bangsa ini. Tuhan berikan kemampuan gereja-gereja di Indonesia boleh hadir menyatakan kebaikan Allah dimanapun gereja Tuhan berada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan, kemana mereka harus mengadu? Hanya kepadamu. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Dalam kuat kuasa-Mu, mereka tetap sabar dan tabah menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam persekutuan jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh memperkokoh persekutuan selaku keluarga. Jauhkan dari rasa bosan dan jenuh untuk tinggal di rumah. Tapi biarlah mereka boleh melakukan hal-hal yang positif. Mereka tetap bergembira dan bersuka cita. Dan di dalam persekutuan kasih di antara keluarga, boleh saling menguatkan dan menghibur. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, karena Tuhan telah berkenan memanggil pulang orang-orang yang mereka kasihi. Penghiburan sejati datang daripadamu. Karena itu Bapa, biarlah mereka boleh meyakini
apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Terima kasih Tuhan. Memasuki minggu yang baru, kami kembali mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami, harapan dan cita-cita kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau dengar doa-doa yang kami bilang dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapatkan karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang dianugerahkannya kepada kita. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui koordinator sektor atau dapat ditransfer pada rekening yang tertera di layar ini. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan ketiga. Oh
silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu Pentakosta bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Peduli kasih dihimbau bagi jemaat yang ingin bersama-sama menolong saudara kita yang berdampak COVID-19. Pelaksana harian majelis jemaat menggugah hati Bapak Ibu yang mau berbagi, dapat membantu berupa natura, dana atau uang. Bagi jemaat yang mau membantu dapat menghubungi kantor majelis jemaat. Jam kerja hari Selasa, Kamis dan Jumat jam 8.30 sampai 14.30. Atas perhatiannya Majelis Jemaat Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Informasi keuangan terkait dengan transfer jemaat ke rekening gereja GPIB Immanuel Bekasi, dimohon setelah transfer jemaat segera memberi informasi ke gereja atau via WhatsApp atau SMS ke nomor gereja 082299688047 agar dapat dicek dan dicatat nama pengirim di berita Immanuel. Informasi yang disampaikan kepada berupa nama keluarga, pengirim, sektor dan tujuan pos, perpuluhan atau HUT dan lain-lain. Dana yang masuk pada rekening gereja pada hari Kamis jam 14.30 WIB atau sebelumnya otomatis akan dicatat pada berita Immanuel hari Minggunya. Jika gereja tidak menerima informasi atau nama pengirim dan lain-lain pada jam tersebut di atas, maka otomatis akan dicatat atau dibukukan sebagai NN pada pos pengucapan syukur. Demikian untuk jemaat ketahui. Tuhan memberkati. Berita duka cita, mertua dari Bapak Hendy Hetupiu, Sektor 8, Ibu Kori Tole Pandi, pada usia ke-84, meninggal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan telah dimakamkan di TPU Mangunjaya pukul 13 WIB. Majelis dan seluruh jemaat turut berduka cita. Tuhan memberkati. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun, usia dan perkawinan. Dalam sepekan ini, berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Mari masuki minggu yang baru dalam penyertaan Tuhan. Jangan takut dan gentar, sebab Roh Kudus yang akan memperlengkapi setiap kita untuk terus melayani dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.